Saudara, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tulisan saya di dalam majalah Manager Scope, bagian perspektif Yesus Sutanto. Itu. Nah, gambarnya itu seperti orang yang naik tangga. Itu. Nah, dalam hal ini, semua orang yang secara fisik tumbuh menjadi dewasa, tapi secara mental dan intelektual kan dia harus terus berkembang nanjak ke atas kan. Ya. Nah, karena itu tulisan ini diberi judul Mobilitas Vertikal untuk Membangun Kelas Menengah Melalui Beasiswa. Nah, tema ini penting karena apa? Ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi yang dianjurkan oleh Montesquieu pada 1748, kira-kira hampir 300 tahun yang lalu, dia memberi motivasi dengan kalau Anda mau memiliki alam ini, Anda harus berikhtiar melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu Anda bisa menguasai alam semesta ini dalam waktu tidak lebih dari 300 tahun. Dunia itu dipisahkan secara drastis antara sekelompok orang yang menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan ini yang menjadi sangat kaya raya sehingga diciptakan majalah Forbes, Forbes, tulisnya Forbes untuk meletakkan ranking siapa yang terkaya di dunia, ya kan? Dan itu bukan dalam tangkap dunia aja, di dalam tiap negara juga ada ranking-ranking begitu. Nah, lalu anjlok kok sebagian besar masyarakat di tingkat dunia juga mengalami masalah menjadi miskin yang miskinnya juga nggak tanggung-tanggung tuh. Nah, itu berarti apa? Seperti manusia itu dia kepalanya terus membesar, sedangkan tubuh bagian bawah itu semakin kurus kering itu. Nah, ini membahayakan. Bisa terjadi peperangan berontak besar-besaran di seluruh dunia itu untuk mengembalikan keseimbangan alam ini, yaitu yang menari bersama energi agung, energi tarian agung, energi kosmis, langit maha mengayomi tanpa pilih kasih, bumi maha mendukung tanpa pilih kasih, gitu. Dan karena manusia itu harus yang ada di antaranya itu harus menjembatani supaya alam itu bisa memberi pelayanan dan apa dirinya sendiri, ya, sang pencipta dan ciptaannya itu manunggal itu, ya. Nah, karena itu dirasakan di tingkat dunia juga perlunya mengembangkan kelas menengah di tingkat dunia maupun di tingkat masing-masing negara. Nah, tulisan ini dia akan dengan cara dengan motivasi ini, ya toh? Karena apa? Hidup ini apa menjadi milik yang yang memelihara bukan yang membunuh untuk menguasai. Nah, ini yang nggak jelas itu. Jadi kalau ini saja nggak jelas sudah diiming-imingi oleh kehidupan sesudah mati, maka
Anda miss terhadap ajaran alam, yaitu setiap hari melangkah meskipun perjalanan masih ribuan kilometer. Setiap hari berbuat baik meskipun dicemooh, dimaki-maki orang, udah jalan aja. Nah, ini yang disebut agama generik itu atau spiritualitas generik. Ini hidup milik yang merawat, bukan yang membunuh untuk menguasai. Nah, ini yang harus dikoreksi kalau kita mau abad 21 ini kita hidup di dalam dunia yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya. Nah, saya slow down gini, scroll down pelan-pelan supaya Anda bisa membacanya. Ya, kan? Karena kalau saya bacakan ulang ya, waktunya pasti lebih dari 10 menit. Kan? Nah, ini hilirisasi. Itu juga bisa menimbulkan masalah. Masalah penyediaan bahan baku di negara industri, negara maju yang umumnya diambil dari negara yang berkembang ini, ya, toh, ya diambil dari situ. Dan juga kalau sudah mau masuk hilirisasi, maka quality menjadi penting. Mengirim barang ditolak, apa, barang setengah jadi, ya, toh, intermediate, ya lalu ya nggak ada yang percaya lagi. Dan untuk mengembangkan itu, Anda butuh teknologi, modal, dan sumber daya manusia. Nah, untuk mengisi gap ini, kesenjangan ini ya, satu-satunya jalan ya mobilisasi vertikal. Dan mobilisasi vertikal itu diarahkan ke dunia pendidikan dan sumbernya adalah anak-anak yang lulus sekolah menengah umum untuk ke universitas dan sekolah menengah kejuruan ke arah ya keterampilan, toh, praksis kan. Nah, tulisan ini penting. Nah, salah satu jalan adalah memberi beasiswa pada anak petani, memberi beasiswa pada anak buruh atau pekerja asisten rumah tangga, sopir, gojek, ya toh, ya, pegawai rendah, ya toh, anak-anak polisi, angkatan bersenjata, dan lalu anak-anak pengusaha kecil, menengah, di pedesaan atau di mana saja, di kota-kota besar kan banyak. Toh. Nah, anak-anak itu yang harus dipromot supaya terjadi mobilisasi vertikal. Nah, caranya bagaimana? Supaya ya beasiswa itu. Dan kita sudah mempunyai rencana di sini mengembangkan eh, apa beasiswa untuk anak-anak orang dari yang kualifikasi kecil sama menengah toh. Nah, Jack Ma ini yang mendirikan Alipay itu orang salah satu orang terkaya di Tiongkok itu menggunakan teknologi informasi dengan cara ya mengembangkan sumber daya manusia mulai dari tim intinya lalu sampai dia kembangkan dan setelah perusahaannya matang dia sendiri mau pensiun dan menempuh jalan yang cocok dengan yang saya tulis di sini yaitu mengajar Tai Chi ya karena dia bisa memenuhi tenaga tingkat tinggi maupun menengah dan bawah karena perbaikannya tiap hari sehingga bisa terjadi kemajuan ya kesetaraan ya ini Anda baca sendiri pelan-pelan ya toh. Dan kalau apa eh, diperlukan informasi ya silakan kontak melalui hubungin kepada saya ya dah langsung ya karena rubrik ini saya
udah asuh perspektif ini selama dari tahun 2000, jadi sudah berusia 24 tahun ini, ya kan? Dan terus diperbaiki, terus diperbaiki. Saya sendiri juga ikut belajar dengan menulis ini karena satu-satunya cara, salah satu cara apa belajar adalah bisa menempuh apa pendidikan formal maupun non formal. Nah, ini kita melalui YouTube ini kita berterima kasih karena ini bisa diberikan kepada semua orang. Tinggal ngeklik langsung bisa dan mau bertanya tapi klik-klik doang. Kalau ada masalah malu bertanya ya sesat di jalan, dah. Karena itu dikatakan orang yang tidak mau bertanya itu bodoh seumur hidup. Orang yang gemar bertanya hanya bodoh 2-3 menit. Ya, oke, kita akhirin dulu di sini dan silahkan menyimak dengan seksama. Sampai jumpa lagi.